Aing mah kasihan euy si Dot, manis sedih gitu banget na. Cik geura tolongan atuh cegat kapalna. Ulah ukur nonton doang. Bisi kapalna kaburu jauh manten. Kera tenggor make kayu. Hari itu, Gea memutuskan berhenti menunggu. Berhenti berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena nyatanya, semua sudah hancur sejak lama. Ia meminta izin pada orang tuanya, sekedar untuk mampir ke rumah Dot. Tapi bukan untuk berbicara, bukan juga untuk pelukan terakhir, melainkan untuk meletakkan sebuah surat perpisahan di depan pintu. Ia sembunyikan di bawah batu, seolah takut dunia tahu isi hatinya. Padahal mungkin surat itu adalah teriakan terakhir yang tak bisa ia ucapkan. Dot tak tahu, bahkan saat Gea pergi, ia tidak tahu ada cinta yang sedang meninggalkannya secara diam-diam. Gea memilih pergi karena bertahan terasa lebih menyakitkan daripada menyerah. Dan kali ini, dia sungguh pergi tanpa janji untuk kembali. Saat surat itu sudah selesai dibaca, Dot hanya bisa bersedih sambil melamun, seakan luka yang ditinggalkan belum juga selesai. Dot hanya duduk diam di dalam kamarnya, matanya kosong. Surat dari Gea kini di genggamannya, namun bekas tangisnya masih membekas di kertas itu. Kenapa, Gea? Pertanyaan itu terus mengulang di kepalanya. Padahal, Gea bilang ini bukan salah siapa-siapa. Padahal, Gea meminta agar ia tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi bagaimana caranya tidak merasa bersalah kalau seseorang yang paling dia cinta justru memilih pergi diam-diam? Aku gak pernah menyesal mencintaimu, Kak. Tapi ini harus berakhir, meski hatiku belum ingin selesai. Kalimat itu menghantam seperti badai. Dot merasa hancur, bukan karena ditinggalkan, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk berjuang. Kenapa kamu gak ngomong langsung? Kenapa harus lewat surat, Gea? Dot tahu Gea tidak main-main. Ia tahu perginya Gea bukan sekedar drama sesaat. Tapi tetap saja hatinya belum siap. Doain aku ya, Kak. Mudah-mudahan aku bisa kembali dengan versi terbaikku. Kalimat terakhir itu membuat Dot tersadar. Ini bukan akhir, bukan benar-benar perpisahan. Gea tidak sedang melarikan diri. Dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Dot, meski remuk, memilih untuk menunggu. Menunggu dalam diam. Menunggu meski tak tahu kapan atau apakah Gea akan kembali. Aku gak akan mencintai siapapun. Aku tunggu kamu sampai pulang. Entah kapan itu, aku peduli. Dot mulai berperang dengan dirinya sendiri, antara menerima kenyataan atau mengejar Gea. Di luar sana, Gea sedang berusaha jadi lebih kuat, tapi ia membawa luka yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun.
Menurut kalian, benarkah Gea akan kembali dengan kondisi yang jauh lebih cantik dari sebelumnya? Dan sanggupkah Dot menepati janjinya untuk tetap setia menunggu apapun yang terjadi? Kadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan seseorang pergi demi kebaikannya. Tentang diam-diam mendoakan dari kejauhan, meski hati terus berharap mereka akan kembali. Gea memilih pergi bukan karena ia tak mencinta, tapi karena ia terlalu mencinta hingga tak ingin menyakiti lebih dalam. Sementara Dot tetap menunggu karena cintanya tak pernah mengenal kata cukup. Dan mungkin di dunia ini ada banyak Gea dan Dot. Mereka yang saling mencinta tapi harus berpisah, bukan karena tak setia, tapi karena hidup menguji sejauh apa cinta sanggup bertahan tanpa saling menggenggam. Kita belajar bahwa mencintai tak selalu berarti menahan. Kadang cinta paling tulus justru adalah membiarkan seseorang pergi agar ia bisa sembuh, agar ia bisa kembali sebagai versi terbaik dari dirinya. Dan kalau kamu sedang di posisi Gea yang harus berpura-pura kuat padahal sebenarnya rapuh, ingatlah tak apa untuk rehat. Dan kalau kamu seperti Dot yang ditinggal tanpa pamit, izinkan dirimu bersedih, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Untuk semua hati yang sedang rapuh, semoga Tuhan beri kekuatan dalam diam, peluk dalam sepi, dan jalan pulang yang indah saat waktunya tiba. Semoga luka-luka yang tak terlihat bisa sembuh perlahan, dan cinta yang tulus menemukan takdirnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih sudah ikut merasakan kisah ini, yang mungkin juga menggambarkan apa yang kalian rasakan di dunia nyata. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentarnya biar kalian gak pernah sendirian. Oke, itu aja ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.